Hi, welcome to our beautiful island, Taiwan, where ancient traditions meet modern innovation. Here, within reach of the airport in Taiwan's gleaming capital, Taipei City, via Snow Mountain Tunnel, stretches the abundant and fertile Lanyang Plain. Here, embraced by green summits and caressed by the seacoast, Yilan awaits, its fresh air and crystalline waters offering an ideal setting for study and exploration. I enjoy everything about Taiwan. Taiwan is my home. I really like Taiwan people because they are really helpful and optimistic, especially they are so nice to different countries' students. I think Taiwan is a wonderful country. It's full of great people. They're hardworking, they're caring, highly educated, motivated, and an incredible work ethic that really comes through in their day-to-day life. On the campus of National Yilan University, founded in 1926, we enjoy the freedoms and delights of Taiwan living, enriched by its bountiful cultural heritage, as the future beckons to us from state-of-the-art laboratories. Here, comprehensive programs of study prepare us for the professions that await us. Here, we discover ourselves, turn our dreams into plans, meet inspiring mentors, and make lasting friends. We share delectable cuisines and moments that will endure in memory all of our lives. I am a person who likes very calm environment. I am not really into crowded areas that much. So when I came to Yilan, the best thing that I liked was the environment. Even if there are people, even outside, it's very pollution free. I enjoy the food, it's quite cheap, and the safety, and the travel is very amazing. I always loved Yilan. It's so peaceful and so safe, and I really love the weather here. Many people don't, but I love the weather here. As we each chart our journeys, 4 colleges at the National Yilan University stand ready to help us. The College of Humanities and Management offers cosmopolitan programs to ready us for lifelong adventures in global culture and enterprise, foreign languages and literature, applied economics and management, leisure industry and health promotion. Here, our ideas prepare to soar around the planet. The College of Bioresources stands ready to help us learn the ways of living things. Here we prepare for careers in horticulture, forestry and natural resources, food science, biomechatronics engineering, biotechnology, and animal science. Here, esteemed traditions are wedded to the cutting-edge research of today. The College of Engineering prepares us in every facet of applied science, civil, environmental, chemical and materials engineering, mechanical and electromechanical engineering. Graduate Institute of Architecture and Sustainable Planning encourages us to design safe and ecologically sound buildings, which improve our living environment. The College of Electrical Engineering and Computer Science integrates our ideas for communication, networking, and signal processing. Here, lifetime learning, team spirit, and global vision work hand in hand with social concern. I'm in the Computer Science and Information Engineering department. I'm now beginning the graduate studies in AI. My mentors and advisors are excellent. They really know their stuff. Professors are really good and flexible. They allow you to do what you want to do and, guide us in a proper way. My favorite spot definitely is my department, 6th floor on the bioresources. Well, I enjoy the students here. They're very welcoming, they're very kind.
and also the staff members and teachers. They've been good to me. I love our school, and they have a lot of trees, and also absolutely I love library because library have a lot of technologies. We can very friendly to use the e-learning, and I love this part very much. Embrace your friends. Enjoy your study. Experience your life. Find your way to National Elon University. 歡迎嚟到國立宜蘭大學。Raih cita-citamu di National Ilan University. Chào mừng các bạn cùng mình đến trường Đại học Quốc dân Ilan. Selamat datang ke University Ilan. 国立イラン大学であなたの道を見つけよう。 National Ilan University में आपका स्वागत है. Find your way to Elon University right now.各位同学好，很荣幸能跟各位介绍国立宜兰大学。那我们国立宜兰大学包含有以下特色，包含说地理位置优越及优异的教育成就、优渥的奖学金、优惠的学杂费以及丰富的学生生活。那首先是我们地理位置部分，我们位处在宜兰，那距离台北只需要1个小时的车程，搭乘客运可以直接往返台北车站及市政府等。都约只需要1个小时左右。另外，在教育成就部分，2019年我们在《远见》杂志台湾最佳大学排行榜，在推广及产业合作项目排名第14名，在工程类论文被引用次数进入 ESI 世界排名前1%。另外，在2009到2017年连续9年，荣获教育部教学卓越计划肯定，补助金额是国立大学的前3名。至于奖学金部分，学士班侨生新生，如果是以前2个志愿录取的话，第一学年前2个学期各可以获得新台币15000元的奖学金。从第2个学期开始，前1个学期排名前20%的学生，每个月最多可以获得新台币5000元的奖学金。那东南亚学生前1个学期平均70%以上，每个月最多可以获得新台币2000元的奖学金。那如果是具外国学生身份的话，则有其他优渥的奖学金。那也欢迎同学可以到我们学校的官网参考。学杂费部分，因为我们学校是国立大学，所以学杂费会比其他私立学校优惠。那每学期大约是新台币22000元到26000元左右，住宿费的部分则是每学期新台币9500元。至于学生生活的部分，我们每个学期都有规划侨外生的旅游、侨生联谊会及设置一些侨外生的交流空间，并且还有专属的生活辅导员。另外呢，还有90多个课外活动的社团。那也都非常欢迎同学们可以积极的参加。学院部分，我们总共有4个学院，包含人文管理学院、工学院、生物资源学院、电机学院等。那么同学们可以依照想要从事的工作或是兴趣来选择系所，那也可以先探索自己的兴趣，再来决定未来的路。人管院的话，就包含外文、经济、修建系。那工学院部分则是包含土木、建筑、环工、机械及化学。生资院部分则是生机、食品、生技、生资及园艺系。电资院部分则包含电机、电子、资工等。那同学们可以如果有兴趣的话，也可以到我们的官网去参考。那以下我们会再请就是侨生的部分来分享他们在学校的经验。Hai teman-teman, kami mahasiswa dari National Ilan University. Pertama-tama kita mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Emilia, saya di jurusan Food Science dan sekarang sedang tahun keempat.
Nama saya Rose, saya tahun kedua di Insinyur Lingkungan. Dan pertanyaan pertama kita itu mengenai beasiswa kita di sini. Dan kita di sini ada beasiswa. Beasiswa yang paling tinggi 6.000 NT per bulan untuk anak-anak yang peringkat 10% ke atas di jurusan tersebut. Tapi ada juga yang lain, kita rata-rata ada 20% ke atas dapat 5.000, dan kalau naik kamu dari 1.000 ke atas kamu dapat 2.000 per bulan. Ya, yang untuk 2.000 per bulan itu dikhususkan untuk murid-murid dari Asia Tenggara. Dan pengalaman kita sendiri, gue pernah sih dapat beasiswanya sih 2.000 per bulan, lumayan sih. Ini juga nggak banyak, tapi cukup buat aku makan sebulan. Intinya untuk mendapatkan beasiswa di sini tuh tidak terlalu susah, gampang banget, iya. Mudah banget untuk bisa dapat. Iya, asalkan kalian bisa lulus pasti bisa dapat kok. Aku udah lama di Taiwan, kira-kira udah 5 tahun, dan jalur aku masuk Ilan Tashi sama kayak anak-anak Taiwan biasa. Mereka ada tes, gue ikut tesnya apa. Mereka dibagi jadi 3 tes sih, tapi gue gak akan terlalu jelasin terlalu banyak karena gue rasa kalian juga gak kayak ikut tesnya mereka, tes mereka berat sekali. Dan iya, gue ikut tes yang sama kayak anak Taiwan, anggapannya kayak UN-nya mereka. Terus aku pertama tahu tentang sekolah ini pertama karena kita sekolah publik, dan sekolah publik lebih murah dari sekolah privat itu pastinya pasti kan. Dan aku juga dianjurkan sama guru gue buat ambil sekolah ini karena di jurusan yang aku mau kebetulan memang gak banyak kan kayak yang gue tadi bilang. Jadi akhirnya dia bilang ke gue kalau mau jurusan ini sekolah ini lumayan, dan gue dengerin dia, akhirnya gue di sini. Kalau gue sendiri sih masuknya lewat jalur Infopan. Jadi tuh kita tuh nggak langsung milih satu kampus atau apa. Kita dikasih kayak pilihan 70 pilihan buat milih jurusan dan kampusnya. Dan ini tuh tesnya di Taiwan. Dan ini tesnya juga bareng sama anak-anak Indo lainnya gitu. Terus Infopan ini tuh berlangsung kira-kira selama 2 bulanan lebih lah gitu. Di situ tuh kita ada belajar bahasa Mandarin, terus juga ada belajar kebudayaan Taiwannya. Jadi biar kita nanti tuh terbiasa pas udah masuk ke lingkungan kuliahnya kita. Dan tesnya itu, tes yang buat masuk univnya tuh cuma 3 doang. Tes bahasa Mandarin, bahasa Inggris, sama matematika. Seperti itu sih. Aku personally pilih Ilan Tashi karena jurusan yang aku mau itu insinyur lingkungan, dan di Taiwan yang murni cuma belajar tentang jurusan lingkungan tuh dikit sekali, kira-kira cuma ada 3-4 sekolah, dan kebetulan aku tesnya nilainya cukup buat masuk Ilan Tashi, ya udah akhirnya gue masuk Ilan. Kalau aku juga berdasar karena jurusan yang aku pilih sih, karena aku tuh pengen masuk jurusan food science, jadi aku nyari kampus-kampus yang punya jurusan food science, dan salah satunya ada Ilan Tashi. Dan juga menurut aku Ilan Tashi tuh daerah Tongpu yang deket Peipu kan, jadi nggak terlalu jauh dari Taipei. Aku juga nyari nyari yang deket Taipei. Iya sih, so banyak sih jurusan kita yang kayak di sekolah lain nggak ada rata-rata. Iya. Terus sih kira-kira alasannya gitu. Oke, jadi alasan aku memilih jurusan food science lebih karena waktu itu tertarik sih buat tahu tentang bagaimana cara membuat makanan, terus kayak yang bikin ciki-ciki gitu kan perlu packaging dan segala macamnya, jadi kayak tertarik aja sih, jadi ya milih food science. Terus juga karena food science kan pelajarannya lebih kayak IPA gitu, terus sebelumnya waktu SMA juga jurusannya IPA, jadi masih ada connect gitu lah. Ada kayak jembatannya gitu. Iya. Kalau kamu gimana, Ros? Rosnya mah, aduh, aku gak bisa bohong sih. Aku pilih jurusan ini karena ada tekanan dari orang tua. Mungkin kalau orang tua aku nggak tekan buat masuk jurusan IPA, gue gak akan pilih jurusan ini. Tapi bukan berarti aku nggak ada ketertarikan sama sekali sama jurusan aku. Kalau menurut aku, di keluarga aku ya, orang-orang kayak janitor di Indonesia tuh gak direspek sama orang masyarakat kan, tapi personally aku sendiri merasa kayak yang mereka lakuin itu tugasnya mulia bener, karena gak banyak orang yang mau ngurusin sampah-sampah kalian semua. Dan kalau ada cara supaya
gue bisa bikin tugas mereka lebih gampang, mungkin ya gue mau coba ambil kesempatan itu, makanya gue pilih jurusan gue. Oke, untuk pertanyaan kelima ini, gimana sih caranya milih jurusan ya? Jurusan. Menurut aku sih mending kalian coba kenalin diri kalian, sukanya tuh apa, maunya apa, atau mungkin nanti udah kepikiran mau kerjanya apa. Sebenarnya masih jauh sih, cuman ya lumayan lah jadi referensi buat milih jurusan. Iya sih, gue setuju sih. Kayak gue pertama kalau pas nyari jurusan dulu lihat sih kayak kalau jurusan ini rata-rata gajinya berapa, terus rata-rata orang-orang yang suka sama jurusan mereka berapa persentasenya. Tapi akhirnya setelah gue alamin sendiri, gue merasa lu cuma perlu pilih apa yang lu suka dan apa yang lu merasa passionate about. Kalau lu beneran punya jiwa buat pingin mempelajari bidang itu, sekalipun bidang itu aneh dan gak common gitu, gak banyak yang pelajarin, asalkan lu suka ambil aja gak apa-apa. Itu pasti jurusan kamu. Kalau misalnya pun masih bingung ya gak apa-apa sih, jalanin aja dulu. Pasti nanti ada jalan menuju hal yang lebih kita inginkan. Tapi iya sih, lagi pula lu kalau kamu tahun pertama pilih jurusan dan akhirnya kamu nyadar kalau jurusan ini bukan buat kamu, lu bisa tahun kedua, tahun ketiga pindah jurusan. Lu mau tetap stay sekolah kita bisa, atau sekolah lain juga bisa. Tapi asalkan nilai kamu cukup dan asalkan kamu bisa lulus tesnya, lu bisa pilih jurusan lain yang kamu mau. Buat tempat favorit aku di Ilan Touch itu, jadi di language center kita ada satu ruangan reading corner kita ya kan. Tapi sekalipun namanya reading corner, dia ada dapurnya, ada microwave dan kursinya banyak dan juga nggak terlalu banyak orang kesana. Iya. Personally aku suka banget pagi-pagi atau siang-siang gue kesana, gue masak buat makan siang gue atau kalau gue belajar kalau lagi nggak ada orang. Gue suka tempatnya, dia nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga dan diem dan nggak terlalu banyak orang lewat. Jadi kalau gue butuh privasi gue selalu kesana. Betul sih. Kalau gue sendiri sih sukanya taman dari univ kita. Iya, bagus ya. Biasanya ada kolam ikannya, terus banyak banget pohonnya. Ini kayak tenang aja gitu loh habis ketemu banyak orang di kelas. Terus perjalanan pulang ke dorm itu kayak tenang. Lewatin tamannya, jembatannya gue suka, gila bagus banget sana. Sebenarnya perpustakaannya juga bagus sih. Iya, perpustakaannya bagus banget. Perpustakaan kita punya banyak sih film-film DVD dan kalau perlu mau nonton lu tinggal pinjam aja bisa, tinggal kasih sedang like bib gitu. Terus juga ada ruangan khusus buat kita, misalnya mau latihan presentasi. Iya, yang data 5. Ya itu juga bagus sih ruangannya, soalnya kedap suara kan kalau nggak salah. Iya, jadi kalau lu mau praktek sana boleh sih beneran. Kalau hal yang paling memorable buat aku pribadi, pas aku pertama kali datang ke sini, kita ada acara penyambutan murid baru. Dan aku diajak sama anak angkatan kelas atas, kita pergi camping di pantai 3 hari. Kita di situ main, kita karaoke, kita makan barbeque, terus kita main kembang api. Gua 3 hari itu benar-benar sangat-sangat memorable buat aku sampai sekarang, karena aku ketemu kakak-kakak kelas yang sampai sekarang masih deket sama aku dan mereka tetap juga baik dan sering banget bantu aku. Kalau gue sih lebih ke guru-guru di jurusan gue sih, semuanya pada baik-baik banget. Karena kan waktu tahun-tahun awal tuh bahasa Mandarin aku tuh masih kurang banget. Jadi kayak gurunya bantu dengan memberi soal bahasa Inggris atau mungkin bantu translate juga sih soalnya aja, bagian jawaban jawab sendiri. Pokoknya guru-guru baik banget, teman-teman di kelas juga pada ngebantu aku banget sih, kayak minjemin catatan atau kayak kadang ditanya susah apa enggak, nanti aku bantuin gitu sih. Kalau aku daripada guru, aku lebih deket sama staffnya sekolah sih, kayak yang misal bantuin kita buat pilih kelas gitu kan. Karena pas aku pertama kesini, aku nggak terlalu ngerti cara pilih kelas gimana kan. Terus staffnya ada yang telepon aku, terus dia tanya, kamu ngerti nggak caranya gimana? Terus dia jelasin pelan-pelan kan, kita kalau pilih kelas tuh kayak gini, terus lu perlu ambil ini aja. Terus dia juga anjurkan ke aku, kira-kira lu bagusnya ambil apa aja, dan aku ikutin semua yang dianjurkan sih. Tahun pertama gue kalau gak ada dia sama sekali nggak bisa sih merasa. Ada apa lagi ya? Oh,
Aku suka sih sama kegiatan-kegiatan iya banyak kegiatannya banyak banget. Iya. Ada banyak event juga sih. Iya, kita sering banget dapat kesempatan buat diajak pergi manjat gunung lah, atau kalau nggak kita pergi lihat-lihat ke pantai apa gitu, sering kan kita. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa ya yang bisa aku sampaikan? Kalau menurut aku sih boleh banget buat kuliah di Ilantasya ini karena kesempatan buat belajar Mandarinnya sangat tinggi dikarenakan orang Indonesia di sini nggak terlalu banyak. Jadinya kita mau nggak mau mesti bisa ngomong Mandarin karena orang-orang sekitar kita nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Iya, tapi gue juga merasa benar sih, karena orang Indo di sini nggak terlalu banyak. Tapi di sisi lain, gue bukan merasa itu hal yang buruk, karena kita jadi lebih dekat satu sama lain di golongan anak Indo kita. Beneran, iya, hubungannya kita beneran baik banget sih, kita deket sih sama satu sama lain. Dan juga kalau buat yang suka tempat yang tenang, boleh banget di Ilan. Dan juga sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih dari Taipei. Paling kira-kira naik kereta berapa jam? 3 jam? 1 jam. Kalau naik bus nggak sih? Oh ya, bus 1 jam Bus sih. 1 jam deket. Bus 1 jam stop di Pancau, boleh lah. Terus juga di Ilan ini tuh biaya Sunhofei-nya, biaya hidupnya tuh nggak terlalu tinggi. Gak setinggi Taipei, bener-bener murah, makanannya murah. Makanannya murah, duit sewa kita setengah harga dari Taipei. Oke banget sih.